Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa selamat pagi, senang sekali saya Tantri Murdopo bisa kembali menjumpai Anda. Kalau kita berbicara mengenai sebaran kasus dari penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak khususnya kemudian adalah sapi yang sedang melanda di beberapa wilayah di Indonesia saat ini, tentu kita juga perlu mencermati beberapa wilayah yang kasusnya banyak ditemukan. Di Aceh dan Jawa Timur ini sudah dinyatakan oleh Kementerian Pertanian dan dampaknya beberapa pasar hewan pun akhirnya terpaksa ditutup untuk mencegah penyebaran wabah PMK yang dikhawatirkan terus meluas. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pun dengan serius terus melakukan ragam upaya penanganan wabah ini yang dengan sigap terjun langsung ke sentra peternak hingga pasar hewan. Langkah ini pun turut didukung oleh berbagai pihak termasuk instansi kepolisian yang ikut dilibatkan dalam upaya Kementerian Pertanian untuk menangani penyebaran wabah PMK ini. Lalu apa sebenarnya yang membuat wabah PMK ini muncul dan apa saja strategi yang sudah dipersiapkan dalam menangani wabah ini? Untuk menjawabnya sudah hadir bersama dengan saya Menteri Pertanian Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo. Selamat siang Pak Menteri. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantri, semoga sehat. Pak Menteri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini walau secara online, tapi saya yakin Pak Menteri punya concern yang sama juga karena wabah ini cukup membuat resah banyak pihak Pak Menteri. Tapi ini kan sebetulnya wabah yang katanya sudah selesai dari Indonesia dari tahun 80-an, tapi sekarang muncul lagi. Apa update terkini yang bisa Pak Menteri ceritakan kepada kami? Karena saya lihat kan Bapak banyak sekali turun saat ini. Iya. Memang PMK pernah terjadi, katakanlah 100 tahun yang lalu, kemudian 32 tahun kita sudah dinyatakan bebas oleh Lembaga Kesehatan Hewan Dunia. Dan 32 tahun kita memang salah satu negara di Asia yang bebas PMK. Kita dikejutkan tiba-tiba beberapa hari sebelum Idul Fitri kemarin, PMK itu muncul dan munculnya di 2 provinsi. Yaitu di Aceh dan di Jawa Timur. Sesuai surat gubernur seperti itu, sehingga semua langkah dari Kementan sudah dilakukan untuk melakukan validasi terhadap laporan dari 2 gubernur itu. Di Jawa Timur ada 4 kabupaten dan di Aceh ada 2 kabupaten, dan itu sudah dalam penanganan dan deteksi. Oleh karena itu, dalam kita putuskan atau ada Permentan untuk menetapkan daerah pandemik PMK itu di 2 provinsi, khususnya pada 4 kabupaten di Jawa Timur dan 2 di Aceh. Tetapi karena PMK adalah salah satu penyakit yang ditakuti di dunia pada penyakit hewan yang ada, dan ini banyak terjadi di berbagai negara yang ada, dan kemudian dalam waktu sangat singkat seperti memang dugaan kita bahwa PMK itu penyebarannya sangat cepat, dan kemudian itu terjadi sekarang ini terdeteksi dari 14 provinsi, 16 provinsi, ada suspek-suspek seperti itu. Jadi walaupun 2 provinsi yang memang menjadi daerah, tapi suspek dan pengembangannya ini sangat cepat berada di 14 daerah. Oleh karena itu memang kita menetapkan ada daerah yang masuk dalam zona merah, berarti totally sudah kita katakan wabah ini menjadi sesuatu yang sangat mengancam, dan kita tingkatkan seluruh aktivitas kita di daerah merah itu di 2 provinsi. Ada daerah kuning atau daerah-daerah yang masih di suspek atau berdasarkan data pelaporan, kemudian pemeriksaan lab sudah mulai kita kembangkan, dan secara cepat kita temukan bahwa memang ada temuan-temuan itu, tapi kemudian pengembangannya bisa terkendali dengan cukup baik. Walaupun demikian ada daerah hijau yang lebih banyak daerah hijau kita di seluruh Indonesia, karena ternyata dari 14 provinsi yang ada itu hanya 48 kabupaten dari 500 lebih kabupaten yang ada. Oleh karena itu tentu saja tidak berarti hanya daerah merah dan kuning yang kita tangani, tetapi tentu saja kita juga tangani daerah yang ada. Nah, ada satu hal yang Tantri yang cukup menggembirakan bahwa PMK memang ada tetapi dapat disembuhkan.
tingkat kematian yang ada, terutama daerah-daerah merah itu hanya kurang dari 1%. Bayangkan hanya kurang tercatat di kita ini, di data yang terus berkembang tentu, hanya kurang lebih 73 ekor yang meninggal. Kita kan punya populasi sapi saja ada kurang lebih 13 jutaan lah kurang lebih sapi kita. Hewan lain juga banyak ya. Dengan kata lain Pak Menteri ingin mengatakan bahwa jangan panik gitu ya Pak Menteri ya. Dalam artian ini bisa disembuhkan, sekarang sudah ditangani. Menteri, hashtagnya kira-kira hashtag ya, kira-kira PMK ada tapi kita mampu sembuhkan insya Allah. Yang kedua, jangan panik karena PMK juga tidak berbahaya bagi manusia, intinya seperti itu. Tetapi ini tidak boleh dibiarin. Bagi Kementan untuk 14 hari kali 2, kalau memang 2 kali 14 hari itu adalah agenda darurat. Agenda darurat itu tentu saja kena inkubasi 14 hari, maka kita berharap kita masih dalam siaga 1 untuk terus melakukan upaya-upaya memblocking semua perkembangan dari PMK yang ada. Gitu Tantri. Pak Menteri, menarik ketika tadi Bapak sudah menyatakan mengenai agenda darurat atau kalau di berbagai media mengutipnya agenda SOS yang dikeluarkan oleh Pak Menteri melalui Kementerian Pertanian. Ada beberapa pokok di situ, kalau tidak salah ada 3 yang paling penting, akan mengimpor vaksin secepat mungkin begitu ya Pak Menteri. Apa yang paling penting dari agenda SOS ini yang sekarang sedang dijalankan Pak Menteri? Yang pertama, melakukan data dan menurunkan tenaga expert, termasuk case one kita, dokter hewan kita, laboratorium peternakan veteriner kita pada daerah-daerah merah secara full system. Jadi semua yang ada itu full system. Yang kedua, segera mengintervensi secara maksimal hewan pada daerah merah itu dengan vitamin, dengan antibiotik dan analgesik. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang paling penting di daerah merah itu menutup rapat-rapat sesuai perintah Bapak Presiden daerah merah itu agar pengembangan dari wabah atau virus PMK ini bisa kita eliminasi atau mengisolasi secara ketat sambil dilakukan penyembuhan. Nah, ternyata sebelum kita dapatkan vaksinnya, ternyata dengan intervensi obat-obatan yang ada saja, baik vitamin maupun antibiotik maupun katakanlah analgesik, ditambah dengan beberapa kearifan lokal yang ada. Di Jawa Timur beda, di Jawa Barat beda. Saya udah pernah ke Aceh, semuanya hampir saya sudah turun ini ke semua provinsi yang masuk daerah merah. Dan ternyata dengan menumbuk kunyit, memberi jamu-jamu yang ada, alhamdulillah memang di luar dugaan. Dalam 2 kali intervensi yang tadinya agak lemas, tidak bisa berdiri, sekarang sudah bisa berdiri. Yang tadinya nggak nafsu makan, sekarang sudah nafsu makan. Bibirnya yang melepuh, terjadi kayak sariawan-sariawan, melernya keluar, liurnya yang banyak itu ternyata mampu dalam 2 kali intervensi sudah sembuh gitu ya. Katakanlah quote and quote dalam proses penyembuhan, walaupun kita tetap mengatakan bahwa itu tetap suspek. Kita tunggu 2 kali atau SOS terjadi proses darurat. Sambil memang yang paling kami utamakan juga di sini pusat veteriner farma kita di Surabaya atau Pusmafet kita di Surabaya itu menemukan serotype yang tepat terhadap virus ini untuk mengetahui virus ini jenis O bla 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 begitu jenisnya. Dan dengan serotype itu pusat veteriner farma kita di Surabaya itu kita berharap virus ini kemudian vaksinnya kita ketemukan, dan ternyata insya Allah kita bisa membuat vaksinnya sendiri. Menunggu jeda waktu agenda SOS itu tentu saja kita tidak menunggu, tetapi vaksin-vaksin yang mungkin saja secara sedikit, ya saya pertegas secara sedikit,
untuk diambil dari mungkin ada dari negara lain, ini segera kita order yang sesuai betul dengan serotype yang ada untuk kita tindak lanjuti. Nah, pada prinsipnya pada agenda SOS atau daerah merah semua protokol dan SOP sepenuhnya dilakukan. Tetapi ada daerah kuning, daerah-daerah yang suspek dan menunjukkan perbaikan, tidak berarti binatang-binatang di sekitar situ atau hewan-hewan berkuku dua atau kuku pecah itu belah tetap harus diintervensi dengan obat dan vitamin sambil menunggu vaksin yang kita buat. Kira-kira begitu. Tapi daerah-daerah yang tidak terkontaminasi, perlakuan Case 1 dan RPH kita tingkatkan karena kita akan mempersiapkan Idul Adha dengan kualitas tentu hewan yang kurban kita yang insya Allah tidak PMK. Tetapi sekali lagi Tantri, PMK ini tidak berbahaya bagi manusia, yang terkena pun masih bisa dimakan kecuali dengan perlakuan protokol kesehatan, antara lain yang nggak bisa dimakan jeroannya, katakanlah sebegitu, di sekitar mulut atau di sekitar kepalanya harus kita coba hindari. Tetapi itu pun virusnya sesuai penyampaian beberapa pakar yang kita coba konsultasi, bahwa dengan pemanasan 60 derajat saja selama 15-30 menit virusnya juga bisa terkendali. Jadi ini cukup meyakinkan kita bahwa insya Allah secara bertahap kita akan lakukan gitu. Seperti Tantri. Pak Menteri, kalau kita bicara mengenai daerah-daerah ini, berarti sekarang daerah yang merah tapi ada yang kuning dan juga banyak yang hijau tadi di segmen sebelumnya. Jadi intervensinya sudah sampai mana dan apakah diyakini intervensi ini bisa berhasil, Pak Menteri? Pemirsa dan Tantri, sekalian yang saya hormati, saya izin sharing slide ya, kalau bisa diperbolehkan. Saya mau menunjukkan bagaimana sih peta yang ada di seluruh Indonesia, karena secara umum memang ada PMK tetapi mampu disembuhkan. Memang upaya-upaya bersama dibutuhkan, adaptasi terhadap hadirnya virus ini harus bisa daerah harus melakukan langkah bersama dengan Kementan. Dan apakah boleh disebutkan saja karena kami tidak bisa menampilkan slide-nya? Mungkin boleh disebutkan saja Pak Menteri, mohon izin karena kami tidak bisa menampilkan slide-nya. Iya. Saya share. Oke. Boleh coba. Siap. Oke, tapi sebelum itu mungkin Pak Menteri sembari kemudian nanti Bapak akan menjelaskan mengenai di mana saja. Mungkin kan sekarang juga masyarakat sedang menanti jalannya Idul Adha ke sana kan sebetulnya Pak Menteri. Karena kalau ketika kita berbicara mengenai Idul Adha juga berarti persiapan dari hewan kurban juga. Bagaimana ini Pak Menteri kalau menjelaskan tentang sekarang sedang darurat untuk penyakit mulut dan kuku ini? Yang selalu ingin saya kemukakan bahwa PMK hadir di Indonesia, kami sementara kerja sangat serius bersama gubernur dan para bupati, tentu dengan melibatkan seluruh potensi-potensi dokter hewan dan puskeswan dan perangkat-perangkat kesehatan yang ada yang kita miliki di seluruh Indonesia. Dan keseriusan kita itu kemudian kelihatan hasilnya sangat-sangat membaik ya, sangat-sangat membaik, sangat kita kendalikan. Oleh karena itu posko sudah ada, Tantri, di semua daerah, dan krisis center sudah ada. Seperti yang saya sebutkan, daerah merah perlakuannya seperti ini, ada protokolnya, daerah kuning seperti ini, dan daerah hijau seperti itu. Sebenarnya saya mau sharing slide tapi tidak bisa tampil. Tetapi untuk menghadirkan Idul Adha, antisipasi ini kita sudah persiapkan. Idul Adha seperti biasa tidak menghabiskan, atau Idul Kurban kita tidak menghabiskan lebih dari 10%. Nah, jadi kita biasanya hanya di sekitar 800 ribuan hewan korban. Oleh karena itu, kami mempunyai populasi sapi itu kurang lebih 18 juta, kerbau itu 1,2 juta, kambing itu 19,2 juta, dan domba itu 17,9 juta ekor. Dan secara nasional kita tahu di daerah mana yang memang dalam pemetaan ada yang defisit, ada daerah sentra, dan umumnya daerah sentra itu yang juga terjangkit PMK.
Oleh karena itu protokolnya tidak boleh terjadi mutasi pada daerah-daerah yang tidak hijau. Kalau toh terjadi mutasi harus masuk dalam green area dulu. Green area itu daerah kuning. Sesudah di benar-benar daerah kuning bisa diyakini tidak ada lagi sesuai pemeriksaan lab pada darahnya, pada dagingnya dan lain-lain, maka barulah kita intervensi ke seluruh daerah-daerah yang membutuhkan transfer atau lalu lintas hewan ke daerah itu. Oleh karena itu, protap kami adalah 14 hari sebelum hari A, hari Idul Kurban atau 14 hari, sterilisasinya sudah bisa dilakukan. Pencatatannya oleh posko atau krisis center setiap kabupaten sudah ada. Kemudian tentu saja semua perlalu lintas ini akan diatur. Kalau lalu lintas dalam kabupaten diatur oleh posko kabupaten atau krisis center kabupaten yang kebijakannya diatur oleh bupati, diasistensi langsung oleh kami di Kementan. Kalau lalu lintasnya antara kabupaten di satu provinsi, krisis center atau posko yang ada di provinsi dipimpin langsung oleh gubernur mengaturnya. Kami sangat ketat mengawalnya. Tetapi kalau dia berpindah provinsi, secara langsung Kementan akan mengambil alih agar betul-betul terjadi pengetatan-pengetatan di situ. Akan terjadi bahwa lalu lintas ini akan dikawal oleh sepenuhnya oleh Bapak Kapolri dan jajaran kepolisian ini sudah terlibat langsung bersama jajaran pengamanan lain. Tetapi pengaturan lalu lintas dari Kementan didampingi oleh tentu dirjen teknis, dirjen peternakan sama dengan semua potensi kesehatan hewan atau dokter-dokter hewan ada di lalu lintas itu, di posko-posko lalu lintas, dan kepala badan karantina atau karantina yang kita miliki akan berfungsi penuh dan melakukan siaga 1 di sana. Oleh karena itu 14 hari kali 2 ini siaga 1 di karantina masih diperlakukan. Kemudian 14 hari sebelum hari A, siaga 1 akan disiapkan lagi kembali untuk mengatur lalu lintas yang ada, diperkuat oleh jajaran kepolisian. Saya kira itu Tantri, sehingga ingin saya katakan hewan yang terkena PMK pun tidak berbahaya manusia dan kami dalam proses penyembuhan. Oleh karena itu, don't panik, tidak ada kepanikan. Saya akan coba bersama jajaran sesuai perintah Bapak Presiden agar Idul Adha semua hewan-hewan kita, insya Allah kita berdoa pada Tuhan, kita bisa kendalikan sepenuhnya untuk tidak tercemar dengan atau terjadi PMK. Bahkan kita berharap PMK-nya sudah betul-betul dalam kendali, walaupun memang ini virus yang setiap saat kalau kita lengah sedikit pun, Pak Bupati, Pak Gubernur dengan timnya lengah, ini bisa berkembang karena sangat cepat penularannya. Baik. Penyuntikan sudah kita lakukan di mana. Iya. Pak Menteri, terima kasih atas komitmennya, terima kasih sudah meyakinkan masyarakat juga dan kerja kerasnya untuk mengatasi wabah ini. Tapi berarti catatan pentingnya tadi sudah ada kolaborasi erat dengan kepolisian karena takutnya nanti di hari A ini kan, di hari H juga ada peran dari rumah potong, pemasok daging yang mungkin nanti ada permainan harga juga di sana, Pak Menteri. Akan bisa dilaporkan ke kepolisian, ini sudah dipastikan bahwa masyarakat juga aman dan bisa melaporkan juga, begitu ya Pak Menteri? Ya, Tantri, kita membangun posko, kita bangun hotline untuk semua masyarakat, terutama peternak, melaporkan. Nah, memang di saat-saat turbulen seperti ini, ada wabah seperti ini, banyak pedagang yang menginformasikan macam-macam, walaupun tidak valid datanya, karena berharap bahwa rakyat atau peternak panik dan menjual ternaknya dengan harga yang murah. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Tapi kita berharap ini semua bisa terantisipasi oleh jajaran, tentu saja mulai dari kabupaten dan provinsi. Kalau kita melihat memang yang paling berbahaya dalam ini, ada yang akan mengambil keuntungan-keuntungan bahwa ini daging tidak ada dan kemudian ini akan mengacaukan kondisi yang ada, padahal totalis sekali lagi masalah terjangkit pada manusia tidak. Kemudian yang akan kita potong Idul Adha sudah kami petakan dengan kuat.
dan tentu saja akan dikawal oleh kita. Sehingga peternak pun tidak perlu terlalu panik menghadapi hal ini. Insya Allah dari semua gejala yang ada, saya tidak bisa ditampilkan slide-nya, kesembuhannya luar biasa. Kesembuhannya luar biasa, dan tingkat kematian yang kemarin memang ada di minggu-minggu pertama, minggu kedua, itu karena keterlambatan penyuntikan saja, karena kita memang didadak begitu terjadi. Tetapi sesudah itu tingkat kematian hampir kita tidak dengar lagi. Tetapi proses penyembuhannya memang membutuhkan waktu. Walaupun dia sudah bisa makan, sudah bisa berdiri, melernya atau air liurnya kurang, tapi tidak berarti virusnya sudah hilang. Karena itu masih mungkin dia mengantar atau menjadi carrier, bisa mengantar lagi virus ke tempat lain. Maka penutupan kandang dan lain-lain itu dan radius-radiusnya melalui prosedur petunjuk teknis sudah dilakukan oleh Kementan untuk bisa jadi pedoman-pedoman yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kira-kira gitu, Tan. Pak Menteri, terima kasih banyak. Selamat bekerja, sehat selalu pastinya. Dan yang pastinya tadi sudah disampaikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia bahwa ini juga bekerja sama dengan banyak pihak termasuk dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dijamin bahwa semuanya menjadi tenang untuk masyarakat Indonesia terutama nanti menyambut Idul Adha.